Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita tetap bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita saat ini bisa bertemu kembali dalam belajar Tsaqafah Islamiyah. Mudah-mudahan anak sekalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap selalu berupaya melakukan adaptasi kebiasaan baru, tentunya dengan tetap memakai masker, senantiasa mencuci tangan, dan jaga jarak. Baiklah, pelajaran kita adalah Tsaqafah Islamiyah. Anak sekalian, Ustadz ingin mengingatkan ulang bahwa materi kita diambil atau disarikan dari buku bahasa Arab yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia karangan Fathiakan dengan judul Apa Bentuk Komitmen Saya Kepada Islam. Buku ini dijual di toko buku yang ada di Indonesia, makanya sambil menunggu kembali ke pondok bisa untuk membelinya. Adapun asli buku ini judulnya Madza Ya'ni Intima'il Islam, karangan Muhammad Fathiakan. Anak sekalian yang Ustadz banggakan dan Ustadz cintai serta Allah muliakan, Ustadz ini mengingatkan ulang tentang materi yang pernah, yaitu bagian pertama, apa bentuk komitmen saya kepada Islam. Saya ulang lagi, bagian pertama yang akan kita bahas selama semester pertama yaitu apa bentuk komitmen saya kepada Islam. Yang pertama, kita harus punya komitmen, yaitu saya harus mengislamkan akidah saya. Saya harus mengislamkan akidah saya. Yang kedua, saya harus mengislamkan ibadah saya. Saya harus mengislamkan ibadah saya. Dan yang ketiga, saya harus mengislamkan akhlak saya. Saya harus mengislamkan akhlak saya. Yang keempat, saya harus mengislamkan keluarga dan rumah tangga saya. Diulangi, saya harus mengislamkan keluarga dan rumah tangga saya. Yang kelima adalah saya harus mampu mengalahkan nafsu saya. Saya harus mampu mengalahkan nafsu saya. Dan poin terakhir yang keenam, saya harus yakin bahwa hari esok milik Islam. Saya harus yakin bahwa hari esok milik Islam. Inilah 6 poin bentuk komitmen Muslim kepada Islam. Saya ulang lagi, inilah bentuk komitmen Muslim kepada Islam. Moga-moga kita semuanya mampu melakukan hal ini agar memiliki karakter yang komitmennya kepada Islam kuat. Baik anak sekalian, bahasan kita sekarang insya Allah akan membahas poin pertama, yaitu saya harus mengislamkan akidah saya. Poin ini bisa bentuk pertanyaan nanti adalah bagaimana agar menjadi muslim sejati dalam berakidah. Saya ulang lagi, bagaimana agar menjadi muslim sejati dalam berakidah. Atau sebutkan beberapa tuntutan yang harus dilaksanakan bagi seorang agar menjadi muslim sejati dalam berakidah. Jadi itulah bentuk pertanyaan yang akan saya tanyakan dalam materi-materi latihan. Baik, sebagai upaya kita mengislamkan akidah, yang pertama adalah
saya harus percaya atau beriman bahwa pencipta alam raya ini adalah Tuhan atau Rob yang maha bijaksana, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha kuasa, yang maha mengetahui dan maha hidup. Hal ini dibuktikan bahwa alam ini bergerak dengan sebuah sistem yang sangat baik, teliti, dan rapih. Untuk poin ini, dalilnya adalah Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 2. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau kana fihi ma'alihatun illallahu lafasadata fasubhanallahi rabbil 'arsyi amma yasifun. Sekali lagi, inilah dalil yang menguatkan bahwa kewajiban seorang muslim agar menjadi muslim sejati dalam berakidah adalah percaya bahwa pencipta alam ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, yang harus kita miliki adalah percaya atau beriman bahwa Allah yang maha tinggi tidak menciptakan alam ini secara main-main dan tanpa tujuan. Atau dengan kata lain, Allah menciptakan alam ini tidak sia-sia. Karena zat Allah memiliki sifat yang maha sempurna. Dan mustahil kita bisa memahami maksud Allah tersebut secara detail tanpa melalui keterangan Rasul yang diutus oleh Allah SWT. Allah berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un." Al-Mu'minun ayat 115. Yang kedua adalah percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam ini tidak sia-sia atau tidak main-main. Anak-anak sekalian, agar kita menjadi muslim sejati dalam berakidah adalah percaya bahwa Allah telah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab sucinya sebagai sarana agar manusia mengenal Allah. Sekaligus Allah menjelaskan tentang tujuan penciptaan manusia, asal-usul manusia, dan tempat kembali manusia. Diulangi bahwa yang ketiga adalah kita harus memiliki keimanan atau percaya bahwa Allah telah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya agar manusia mengenal Allah SWT, mengenal tujuan diciptakan manusia, asal-usul manusia, dan tempat kembali manusia. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. An-Nahl ayat 36. Anak-anakku yang Allah muliakan dan Ustadz banggakan dan Ustadz cintai karena Allah. Empat adalah kita harus memiliki keimanan atau percaya bahwa tujuan dari keberadaan manusia di dunia adalah mengenal Allah dengan sifat-sifatnya yang diterangkan langsung oleh Allah dan agar manusia taat dan beribadah kepada Allah SWT. Atau dengan kata lain, bahwa penciptaan manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini Allah firmankan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian yang kelima, kita juga harus memiliki keimanan atau percaya bahwa orang mukmin yang taat akan mendapatkan balasan surga dan orang kafir yang bermaksiat akan mendapatkan balasan neraka. Diulangi dengan bahasa yang singkat bahwa kita harus yakin dan percaya bahwa orang mukmin akan masuk surga dan orang kafir akan masuk neraka. Allah berfirman, "Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir." Tentunya harapan kita mudah-mudahan kita termasuk golongan yang masuk surga. Amin. Amin. Tip 6, yaitu percaya bahwa manusia melakukan amal yang baik dan buruk itu dengan pilihan dan kehendaknya sendiri-sendiri. Jadi sekali lagi bahwa manusia kita harus punya keyakinan
atau keimanan bahwa manusia melakukan amal baik dan buruk itu atas pilihannya sendiri. Tetapi manusia tidak bisa berbuat baik kecuali atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ayat ini sudah hafal semuanya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wan nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Ini ayat dalil bahwa kita harus yakin dan percaya bahwa manusia berbuat baik dan buruk itu atas kehendak dirinya. Baik, anak soleh. Selanjutnya, poin yang ketujuh adalah kita harus percaya bahwa hanya Allah Ta'ala saja yang berhak membuat hukum dan siapapun makhluknya tidak boleh melanggarnya. Diulangi lagi bahwa poin yang ketujuh kita harus punya keimanan atau keyakinan atau percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak membuat hukum dan manusia tidak boleh melanggarnya. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 10, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ikhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ila Allah. Dzalikumullahu rabbi 'alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib." Asy-Syura ayat 10. Yang ke-8, kita harus berupaya dan berusaha mengenal Allah dengan mengetahui nama-nama dan sifat-sifatnya. Tentunya yang sesuai dengan kebenaran atau kebesaran Allah. Insyaallah kita semuanya hafal Asmaul Husna yang jumlahnya dinyatakan 99. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi tis'atun wa tis'ina isman, mi'atun illa wahidah, la yahfadhuha ahadun illa dakhala jannah. Wa witrun yuhibbil witra." Rawahul Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, yaitu 100 kurang 1. Siapapun yang menghafalnya, maka ia akan masuk surga. Allah adalah tunggal dan dia menyukai bilangan ganjil atau bilangan tunggal. Baik, yang ke-9 adalah kita harus berusaha memikirkan makhluk Allah dan tidak memikirkan zat Allah Ta'ala. Diulangi lagi. Yang ke-9 kita harus berupaya dan berusaha memikirkan makhluk Allah dan tidak memikirkan zat Allah. Ini seperti sabda Rasulullah SAW, "Tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi dzatihi fa innakum lan taqdiru qadrahu." Selanjutnya poin yang ke-10, mengenal dan memahami sifat-sifat Allah dari ayat Al-Qur'anul Karim seperti sifat wajib bagi Allah dan sifat mustahilnya. Insyaallah kita hafal sifat 20 yang insyaallah Ustaz yakin anak-anak sudah hafal. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmun, hayyun, sama' basar, kalam, qadiran, muridan, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun, dan seterusnya ya. Dan kita juga harus paham tentang sifat mustahilnya. Jadi kalau Allah memiliki sifat wajib wujud, maka mustahilnya adalah adam. Allah memiliki sifat qidam, maka mustahilnya huduts atau hadits. Allah memiliki sifat baqa, maka mustahilnya fana. Allah memiliki sifat mukhalafatul lil hawaditsi, maka sifat mustahilnya adalah Allah memiliki sifat mumatsalatu lil hawadits. Baik, itulah 10 hal menjadi tuntutan seorang muslim agar memiliki komitmen kepada Islam dalam berakidah. Demikian untuk saat ini. Sampai jumpa lagi di saat berikutnya. Selamat belajar. Semoga senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kita tutup dengan ucapan
hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.